Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya lagi menemui seorang maestro seni rupa, Bapak Sidik Martowijoyo atau Bapak Mayung Jian. Selamat berjumpa Pak Sidik. Ya. Kita berkawan sudah puluhan tahun Pak Sidik ya. Ini saya mengikuti Pak Sidik. Sekarang usianya sudah hampir 90 tahun ini. Itu resepnya seperti apa Pak Sidik? Ya, kita itu bukan katanya egois ya, Ya. memikirkan diri kita, tapi kita perhatikan diri kita. Ya. Ya. Bisa, misalnya saya bisa tolong, ya saya tolong. Ya. Nggak bisa ya tidak jadi beban Ya. untuk saya. Ya, ya. Semua itu saya jalani dengan ya apa adanya. Ya. Karena kan saya ngelihat mengikuti pergerakannya Pak Sidik kan di usia yang seperti sekarang ini, Pak Sidik masih ke Cina, masih ke Jakarta, ke mana-mana gitu loh. Ya. Itu gak capek Pak Sidik? Ya capek. Kalau dikatakan tidak capek ya capek. Oh gitu ya. Tapi capek itu ya bisa dihilangkan dengan kita itu tidak merasakan menikmati perjalanan itu sendiri. Dan masih terus berkarya terus itu ya. Yang penting itu juga ya. Dan kita itu tidak berhenti untuk mengeluh untuk diri sendiri. Oh, ya. Keluhan kepada diri sendiri itu adalah sesuatu menurunkan kita punya. Aku kok yang ini yo. Wong liya iso ngene iso ngono. Ya. Itu nasibnya masing-masing kok. Iya. Pokoknya saya berjuang untuk saya. Iya. Dan itu tidak menyinggung orang lain. Iya. Ya. Tuh. Orang lain mau sukses, mau apa, mau jadi konglomerat, mau jadi apa, ya itu nasibnya dia. Iya. Ya. Karena saya kan dulu ketika ibu masih sugeng, ibu masih ada, itu kira-kira 15 atau 10 tahun yang lalu Pak. Ya, 17 tahun ya. Iya. Itu istilahnya kan ibu kan juga kemana-mana kan ikut Pak Sidik juga itu dulu. Artinya bahwa sekarang Pak Sidik berarti lebih dari 17 tahun sendiri ya. Ya. Dan saya diikutin dia itu bukan suatu beban. Adalah suatu ya udah. Memang itu sudah saya kok. Iya. Orang pendamping saya ya saya harus menyenangkan dia. Iya, betul. Tapi dia mau senang sampai berapa ya bukan hak saya untuk memberikan apa itu. Saya berikan kesenangan saya, perkara dia terima atau tidak itu urusan dia. Iya. Jadi saya bisa enteng membawa dia kemana-mana itu tidak merasa beban. Iya. Tidak merasa menjauhin dia atau mendekatin dia. Iya. Tapi saya ya wajar aja. Iya. Itu kan suatu kewajaran. Iya. Suatu apa itu. Nah, dengan kewajaran itu tidak ada suatu beban. Iya. Manusia yang tidak ada beban itu bisa langgeng. Semua kelanggengan itu karena tidak merasa membawa beban. Iya. Setiap manusia itu ada beban nggak? Ada. Pasti ya. Tapi kalau merasa membawa beban berat nggak? Iya. Seharusnya kita tidak merasa berat gitu ya. Tidak merasa membawa beban. Iya. Bukan tidak merasa berat. Iya. Tapi tidak merasa membawa beban. Ya. Ya. Jadi Setelah enjoy ya. Beliau tidak ada. Ya. Saya ya sama aja gitu. Iya. Enggak waduh
bebas aku gitu. Enggak, biasa aja. Ya. Terakhir Pak Sidik, sebagai seorang pelukis atau maestro seni rupa, sampean harapannya terhadap teman-teman yang masih, terutama yang masih muda-muda, masih produktif sekarang ini seperti apa Pak Sidik? Karena Pak Sidik sudah mengalami seperti itu. Nah itu tadi, nggak usah suatu beban, wah saya harus jadi, saya dulu tidak berpikiran jadi pelukis yang handal. Ya. Ya saya hanya melukis saja. Ya. Nah, dan belajarin saya semua saya itu dengan tidak membebani bahwa saya harus bisa jadi maestro gini saya harus, terus saya bisa sampai ke Louvre segala, ke Cina, ke Louvre. Ya. Dan satu-satunya maestro seni rupa Indonesia yang masuk ke Louvre itu di Perancis ya. Dan tidak hanya satu kali ya Pak. Dapat Goldpress itu saya dengan tidak ada beban bahwa wah saya harus dapat. Pokoknya saya bisa ikut ke Louvre aja sudah, wah bangga. Ya. Oke, terima kasih Pak Sidik. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun Pak Sidik. Kamsia. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.